Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita Allah yang maha kuasa, Dia tidak berubah. Itu sebabnya Dia tetap melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah uang jadi berkat atau jerat. Mari kita lihat jawabannya secara alkitabiah. Bagaimana seharusnya cara pandang dan sikap kita sebagai orang percaya tentang keuangan. Yang pertama, uang
dicari, bukan diburu. Definisi diburu yang saya maksud adalah dikejar mati-matian, berusaha sangat keras untuk mendapatkan. Ya, kita tahu Bapak Ibu bahwa uang memang sangat diperlukan di dalam hidup kita di dunia ini. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita semua butuh uang untuk membeli makanan, membeli pakaian, bayar tagihan, bayar pulsa, bayar kuota, dan sebagainya Bapak Ibu. Maka uang memang harus dicari dengan bekerja. Menjadi orang Kristen memang harus rajin bekerja, tidak boleh malas. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10-11 dikatakan, "Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna." Alkitab cukup keras mengenai ini. Orang Kristen harus rajin, tidak boleh hidup bermalas-malasan, tidak boleh meminta-minta, karena itu tidak menjadi berkat Bapak Ibu. Bahkan Alkitab memberi kita contoh untuk kita belajar dari semut. Amsal 6 ayat 6-8, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Amsal 6 ayat 6-8. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Saat musim panas, semut rajin mengumpulkan makanan. Saat musim dingin atau musim kering, mereka tidak bisa bekerja, tetapi mereka sudah punya cadangan makanan. Bukankah ini adalah konsep dari menabung Bapak Ibu sekalian? Menabung boleh. Untuk orang percaya, menabung boleh. Yang tidak boleh adalah menimbun Bapak Ibu. Menimbun yang saya maksud adalah maunya hanya masuk terus tidak mau dikeluarkan. Sampai jadi kikir, sampai jadi pelit. Inilah yang menjadi salah Bapak Ibu. Jadi uang memang harus dicari, tetapi bukan diburu. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan begini. 1 Timotius 6 ayat 10, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka." Apa maksudnya? Banyak yang dikorbankan dari memburu uang. Untuk mendapat uang yang lebih besar, orang rela mengorbankan nilai-nilai kebenaran, rela mengorbankan iman, rela mengorbankan keluarga, waktu dengan keluarga, waktu dengan Tuhan, dan bahkan rela mengorbankan kesehatan. Semua menjadi korban karena memburu uang, dan pada akhirnya mereka sadar bahwa itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Inilah saat uang itu menjadi jerat, saat kita menjadikan uang sebagai tujuan utama dan mengesampingkan hal-hal penting yang lainnya. Yang kedua, bagaimana seharusnya pandangan kita tentang keuangan? Uang untuk disalurkan, bukan untuk ditimbun. Mari kita baca apa yang dikatakan Yesus tentang uang di dalam Matius 6 ayat 19-21. "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Mari kita perhatikan ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Di dalam bahasa Inggris,
disebutkan bahwa mengumpulkan bagimu, ayat 19. Dan di ayat 20 disebutkan, tetapi kumpulkanlah bagimu. Ya, tujuan mengumpulkan uang untuk diri sendiri, menimbun untuk diri sendiri secara terus-menerus, itulah keserakahan. Saat seseorang menjadi serakah, menjadi pelit, menjadi kikir, inilah yang menjadi dosa atau jerat itu. Kita sebagai orang percaya diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain agar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita menuruti keinginan, memang uang itu tidak akan ada cukupnya. Kita harus bisa membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Kebutuhan itu ada cukupnya, tetapi keinginan tidak ada cukupnya. Mari kita ikuti aturan main firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Banyak orang takut menabur karena mereka takut kekurangan. Padahal bukan begitu konsep firman Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam Amsal 11 ayat 24 pun disebutkan bahwa ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Hari ini pilihan ada di tangan kita. Kita mau gunakan uang kita sebagai berkat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, atau malah kita gunakan sebagai jerat bagi diri kita sendiri dan keluarga kita, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman Tuhan ini datang bukan hanya kebetulan, tetapi untuk mengingatkan kami Tuhan bahwa berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, kami mau salurkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga ingin Tuhan menjadi berkat bagi orang lain sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang Engkau titipkan, berkat-berkat yang Engkau titipkan kepada kami ini Tuhan, bisa menjadi berkat juga Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.